Baik, sekarang kita masuk ke bagian pemaparan studi kasus. Konflik antara etnis Rohingya dan etnis Burma di Myanmar sering disebut sebagai konflik agama antara Islam dan Buddha. Etnis Rohingya sendiri merupakan sebuah kelompok etnis minoritas yang beragama Muslim yang menetap di wilayah Arakan Myanmar. Akan tetapi, eksistensi dari etnis Rohingya tidak diakui oleh pemerintah Myanmar karena adanya kebijakan kewarganegaraan tahun 1982. Selain mengalami diskriminasi dari pemerintah negara Myanmar, etnis Rohingya pun mengalami diskriminasi dari kelompok etnis lainnya yang terdapat di Myanmar. Diskriminasi ini terjadi karena adanya kepercayaan bahwa Rohingya bukan merupakan bagian dari Burmese, tetapi Bengali yang berasal dari Bangladesh. Pada tahun 2012, terjadi eskalasi konflik ketika terjadi peristiwa pembakaran perumahan penduduk etnis Rohingya secara besar-besaran dan penyerangan yang dilakukan oleh etnis Buddha Rakhine dan Rohingya. Kemudian 5 tahun setelahnya, yakni pada tahun 2017, peristiwa pelanggaran HAM berat terjadi karena operasi pemusnahan yang dilakukan oleh anggota militer Myanmar yaitu Tatmadaw. Terlepas dari kekerasan dan konflik yang terjadi pada etnis Rohingya, akar permasalahan ini terjadi pada masa kolonialisme, di mana etnis Rohingya merupakan orang-orang yang dibawa oleh kolonial Inggris melalui perjanjian Yandabu. Kemudian, konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi di etnis Rohingya di Myanmar telah memakan korban jiwa dan eksodus yang sangat besar-besaran. Ketika pelanggaran HAM berat terjadi, orang Rohingya umumnya memiliki dua pilihan, yaitu mereka bisa tinggal di Myanmar atau memilih mencari perlindungan di negara lain. Kemudian tidak dimasukkannya etnis Rohingya ke dalam daftar warga negara Myanmar telah melanggar konvensi hak-hak sipil untuk menetap atau meninggalkan sebuah negara, khususnya pada pasal 33 ayat 1 mengenai pengusiran dan pengembalian secara paksa atau refoulement. Bagian ini akan membahas tentang analisis solusi pemecah masalah, yang dimana di dalamnya terdapat analisis pemecah masalah menggunakan konsep Islam di Asia Tenggara, konsep hubungan internasional, dan konsep ilmu politik. Islam di Myanmar mendapatkan diskriminasi karena mendapat ketidaksetaraan dari pemerintah Myanmar. Etnis Islam tersebut adalah etnis Rohingya yang berada di Rakhine. Mereka merupakan warga yang berasal dari kerajaan Arakan yang berangkat dari proses Islamisasi perdagangan yang sudah lama berdiri sebelum Myanmar merdeka menjadi suatu negara. Namun, pada tahun 1784, etnis Buddha dapat menggulingkan kerajaan Arakan karena dinilai mengancam etnis Buddha itu sendiri. Tekanan terhadap masyarakat Muslim di Myanmar juga semakin menjadi ketika pada masa penjajahan Inggris, para koloni membawa Islam India yang lebih memiliki peradaban yang lebih maju dibandingkan masyarakat asli Myanmar yang merupakan etnis Buddha. Sehingga hal ini membuat kebencian etnis Buddha kepada masyarakat Muslim semakin besar. Ketika Myanmar merdeka, mereka tidak mengakui masyarakat Rohingya sebagai warga negara mereka, sehingga membuat etnis Rohingya menjadi etnis dengan status stateless terbesar di dunia. Solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan melakukan penegasan dari Myanmar mengenai dampak kelanjutan dari nasib Rohingya dengan cara melakukan separatisme dan menyetujui separatisme yang diajukan oleh Rohingya. Hal ini tertera dalam data faktual bahwa etnis Rohingya tinggal di daerah Rakhine yang minim SDM, dan tentu hal ini tidak memberikan keuntungan banyak bagi Myanmar sendiri. Dan di sini kita melihat bahwasanya mereka akan mendapatkan win-win solution karena dengan adanya separatisme Rakhine dan juga Rohingya dari Myanmar, itu juga mengacu dari adanya sejarah yang dimiliki oleh Myanmar bahwasanya Arakan sudah berada di Myanmar jauh sebelum Myanmar itu menjadi suatu negara. Sehingga baik dari Myanmar ataupun Rohingya dalam kawasan Rakhine, mereka mendapatkan win-win solution yang memudahkan mereka berdua ke depannya. Peran ASEAN sebagai organisasi internasional dalam konflik Rohingya di Myanmar. ASEAN Way mencakup beberapa isi piagam ASEAN, termasuk non-intervensi, pengambilan keputusan konsensus, dan juga informalitas. Ketiga isi ASEAN Way tersebut membuat ASEAN tidak mungkin memberikan respon komprehensif terhadap konflik Myanmar.
Para pemimpin ASEAN tampaknya menghalangi tanggapan Myanmar. Setelah memberitakan pernyataan pemimpin Myanmar pada acara Global New Light of Myanmar, Myanmar merasa pernyataan para pemimpin ASEAN tidak objektif dan seolah menunjukkan kegagalan upaya Myanmar. Selain itu, Myanmar mengkritik para pemimpin ASEAN karena berpegang pada prinsip-prinsip ASEAN Way yang disepakati antara anggota ASEAN untuk menjaga stabilitas hubungan regional antar negara anggota. Meskipun ASEAN belum mencapai potensi maksimalnya, namun peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik-konflik tersebut semakin berkembang. Keterlibatan ASEAN dalam penyelesaian konflik etnis Rohingya di Myanmar mencakup langkah-langkah hukum yang dapat diambil ASEAN terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan di Myanmar, seperti tinjauan umum resolusi konflik hak asasi manusia dan tinjauan ASEAN tentang resolusi konflik hak asasi manusia di Myanmar. Sekarang kita akan masuk ke bagian solusi dalam teori ilmu politik yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, peran negara dan pemerintah, dan yang kedua, peran agama dan masyarakat. Sekarang kita masuk ke bagian peran pemerintah dan negara. Pemerintah Myanmar telah melakukan kerjasama dengan PBB dalam hal penanganan pemulangan etnis Rohingya yang tersebar di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Cukup banyak yang telah dipulangkan setelah yang bersangkutan ini diberikan status kewarganegaraan Myanmar. Kemudian, pemerintah Bangladesh dan junta militer Myanmar telah melakukan pembaharuan diskusi seputar repatriasi, namun dua upaya repatriasi sebelumnya mengalami kegagalan karena pengungsi Rohingya tidak mau kembali ke Myanmar karena persekusi dan kekejaman yang masih berlangsung. Kemudian pada masa pemerintahan Perdana Menteri Aung San Suu Kyi, pemerintah Myanmar melakukan verifikasi kewarganegaraan kepada etnis Rohingya melalui cara sensus penduduk. Pada sensus tahun 2015, etnis Rohingya menolak untuk melakukan sensus tersebut karena etnis Rohingya tidak ingin dikenali sebagai etnis Bengali, sedangkan pemerintah Myanmar tidak ingin memberikan mereka status kewarganegaraan sebagai etnis Rohingya karena berdasarkan pada sensus Inggris, Rohingya ini dikenali sebagai etnis Bengali. Peran agama dan masyarakat dalam solusi pemecah masalah. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, menjadikan agama Buddha sebagai faktor penting dalam konflik dan diskriminasi etnis Rohingya di Myanmar. Pada faktanya, rejim militer Buddha ini bersikap brutal di mana pemimpin agama Buddha yang biasanya menjadi juru penyelamat justru sebaliknya memprovokasi warganya untuk mengusir suku Rohingya di wilayah Rakhine. Dalam ajaran agama Islam sendiri, adanya kesetaraan dan tidak boleh diskriminasi yang berdasarkan pada perbedaan ras dan warna kulit, di mana ajaran ini pastinya berlaku bagi setiap muslim dengan menjamin kesetaraan tanpa adanya tindakan diskriminatif dalam hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh setiap individu. Solusi ideal yang bisa kami berikan kepada permasalahan Myanmar terhadap kasus Rohingya adalah yang pertama, dengan melakukan pembeda kasus antara permasalahan yang melibatkan etnis dan juga permasalahan kewarganegaraan. Di sini, kami melihat bahwa posisi Myanmar di dalam permasalahan yang terjadi di Rohingya diakibatkan dari faktor etnis yang dimana hal tersebut adalah nasionalisasi satu etnis. Tentu, Rohingya menolak hal tersebut karena mengingat memiliki etnis yang berbeda. Selain itu, jika kita tarik dari sejarah agama, keberadaan kerajaan Islam Arakan sudah lebih lama berada sebelum Myanmar merdeka menjadi suatu negara. Hal ini tidak dapat dilupakan begitu saja karena meskipun Myanmar tidak ingin mengakui keberadaan Rohingya sebagai warga negara, mereka memiliki batas wilayah yang menjadi bekas peninggalan kerajaan Arakan. Sehingga solusi yang kedua adalah dengan membuat Myanmar menyetujui separatisme yang diperjuangkan oleh masyarakat Rohingya atas Rakhine.
Hal ini dikarenakan dengan melakukan separatisme, baik dari Myanmar ataupun Rohingya mendapatkan win-win solution, yang dimana win-win solution tersebut adalah baik Myanmar tidak lagi mendapatkan kecaman internasional, dan terlebih karena masyarakat Rohingya berada di Rakhine yang minim SDM, tentu tidak akan berimpak besar kepada Myanmar yang memang memiliki mimpi memiliki satu etnis di negara tersebut. Sama hal dengan Rohingya yang mendapatkan kembali legitimasi kewarganegaraan mereka yang selama ini berasal atau memiliki status sebagai stateless terbesar di dunia. Ketiga, tentu dengan melibatkan peran pemerintah yang memiliki andil besar dalam menyelesaikan permasalahan etnis yang terjadi di Rohingya dengan masyarakat lokal. Diperlukan rekonsiliasi yang dapat menjadi tempat berdiskusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Namun, hal ini dirasa kurang karena Myanmar sendiri bukanlah negara dengan mengusung sistem negara demokratis. Kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan adalah akibat dari dominasi agama Buddha yang memperburuk upaya rekonsiliasi. Hal ini terbukti dari adanya kebijakan burmanisasi atau budanisasi karena mayoritas penduduk Myanmar yang menganut agama Buddha. Konflik dan pelanggaran HAM terhadap Rohingya ini telah memiliki akar masalah yang berawal dari kedudukan Inggris di wilayah Myanmar. Sehingga peran dari kolonialisme sangat kuat terhadap terjadinya konflik terkait etnis Rohingya di Myanmar. Sejauh ini terdapat setidaknya 3 analisis solusi penyelesaian masalah, yaitu pertama, solusi dari teori kedatangan Islam di Myanmar, di mana Islam masuk ke Myanmar dengan melalui proses islamisasi damai yakni perdagangan. Islam juga masuk ke kawasan Burma saat itu sebelum masa kemerdekaan dan bertempat di kerajaan Arakan. Kedua, melalui jalur organisasi regional ASEAN, di mana ASEAN telah mengeluarkan pernyataan bahwa militer Myanmar harus mampu menghentikan kekerasan dan mengakhiri gencatan senjata yang menargetkan kekerasan terhadap warga sipil. Dari ketiga solusi yang telah ditawarkan, tidak satu pun yang mengalami keberhasilan sehingga konflik dan pelanggaran HAM yang menimpa etnis minoritas Rohingya hingga saat ini terus berjalan tanpa diketahui kapan berakhirnya. Akibatnya, gelombang pengungsi dan angka diskriminasi yang berujung kekerasan hingga kematian akan terus bertambah jika titik terang rekonsiliasi konflik belum juga ditemukan. Meningkatnya gelombang pengungsi juga membuat etnis Rohingya rentan terhadap kejahatan transnasional. Dengan demikian, tindakan yang serius terutama dari pemerintah negara Myanmar sangat dibutuhkan.